Hai para pecinta serial India. Selamat datang kembali di channel ARG_16. Kali ini Mimin akan sinopsis serial India Imli. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya agar tidak ketinggalan sinopsis lainnya. Langsung saja kita simak sinopsisnya berikut ini. Episode dimulai dengan Aparna yang sedang berdoa kepada dewa. Adi bertanya, "Ibu, apa yang sedang kau lakukan?" Aparna mengatakan, "Setiap kali kau pergi bertugas, Imli biasa menghiburku. Sekarang siapa yang akan menghiburku? Aku berdoa kepada dewa bahwa hanya kebaikan yang akan terjadi pada Imli dan biarkan Imli bertemu orang-orang yang akan menghormatinya dan menjauhkannya dari orang yang salah." Di tempat lain, pemilik mobil keluar dari mobil dan berjalan ke Imli. Imli berpikir, dia pasti datang untuk membantuku. Imli lalu mengulurkan tangannya. Tetapi pria itu mengabaikannya, menyingkirkan batu dari jalan, dan berjalan pergi mengabaikan Imli lagi. Imli dengan marah berteriak padanya dan berlari di belakang mobil, tetapi pria itu pergi dan tidak menghiraukannya. Sementara di rumah Tripati, Adi berkata pada ibunya, "Aku suka kau berdoa untuk Imli, tetapi kau tidak boleh berdoa kepada dewa untuk mengusir Imli dariku karena itu akan sangat berarti bagiku. Aku salah ketika aku menentang pernikahan paksa antara aku dan Imli. Aku juga salah ketika aku tidak memberitahu Malini tentang hal itu. Aku salah ketika dia tidak segera menceraikan Malini. Tetapi apakah aku salah jika aku mempertanyakan istriku?" Aparna mengatakan, "Kau tidak pernah salah karena kau lebih mengenal Imli. Tetapi hari ini kami semua mendukung Imli dan tahu Imli tidak akan pernah merencanakan hal buruk pada Malini. Kau tidak mempercayai Imli dan memaksanya meninggalkan rumah." Selanjutnya, Imli tiba di kampus dan melihat mobil yang sama lagi memutuskan untuk menghukum pengendaranya. Dia mendengar suara di klub pertarungan bawah tanah di dekatnya dan berjalan ke arahnya. Kembali ke rumah Tripati, Malini memberitahu Aparna, "Aku selalu mencintai Imli bahkan setelah mengetahui bahwa dia adalah saudara tiriku, istri pertama dari suamiku dan suamiku sangat mencintainya, tapi apa salahku? Aku hanya mengatakan apa yang dilihat oleh mataku, bahkan Aditya akan mempercayai Imli jika dia tidak bersikap melodramatis." Dulari berteriak pada Malini untuk menghentikan dramanya dan memperingatkan keluarga Tripati terhadap Anu dan Malini. Anu memperingatkannya untuk diam. Dulari berteriak padanya untuk diam dan mengutuk bahwa Imli tidak akan pernah kembali ke rumah ini. Dia lalu membawa Miti bersamanya. Di tempat lain, pengendara yang menabrak Imli memasuki klub dan memerintahkan penyelenggaranya untuk mengosongkan tempat itu karena dialah yang membelinya. Penyelenggara merobek kertas dan memperingatkan untuk melakukan apapun yang dia bisa. Pengendara yang adalah Aryan mengatakan, "Kau punya waktu 2 jam untuk mengosongkan tempat ini." Kembali ke rumah Tripati, Aparna memegang lampu dan memberitahu Adi, "Aku akan menyalakannya untuk Imli dan akan terus melakukannya sampai Imli kembali ke rumah, bahkan Adi akan terbakar seperti benang lampu ini." Di tempat lain, Imli memasuki auditorium dan melihat orang-orang berkelahi. Penyelenggara menantang Aryan untuk bertarung dengan petarung terbaiknya terlebih dahulu jika dia ingin tempat ini dikosongkan atau pulang dan memakai gelang saudara perempuannya dan mengirimnya kepadanya. Dia akan mengirim kunci dengan saudara perempuannya kembali besok pagi. Aryan menjadi marah dan mulai mengancam penyelenggara itu. Imli yang melihat perkelahian itu berusaha menghentikan mereka, tetapi dia malah ditolak hingga terjatuh. Sementara di rumah Tripati, Adi masuk ke kamarnya dan menangis melihat foto Imli. Malini berjalan ke arahnya dan berterima kasih padanya karena telah mendukungnya. Dia mengatakan, "Situasi ini sangat sulit bagiku, Imli adalah saudara perempuanku dan menjadi tidak aman karena ketidakdewasaannya, tetapi kau mempercayaiku dan mengajarinya untuk mendukung kebenaran. Jadi aku sangat berterima kasih padamu, aku tidak bisa membayangkan apa yang ada dalam pikiranmu dan aku ingin agar kau membaginya denganku." Adi bertanya, "Mengapa Imli meninggalkanku?" Malini mengatakan, "Imli salah dan merasa lebih baik melarikan diri daripada membela kebohongannya."
Adi kemudian mendapat telepon bosnya yang memberitahunya untuk meliput cerita pertempuran ring di bawah tanah ilegal. Adi setuju untuk melakukannya. Malini memintanya untuk tidak bekerja dalam kondisi ini. Tetapi Adi menolak dengan mengatakan, "Aku akan terus mengingat Imli jika aku tetap tinggal di sini, jadi aku sebaiknya pergi dan melakukan yang terbaik." Selanjutnya, penyelenggara memprovokasi Aryan untuk bertarung dengan petarung terbaiknya Hoka dan mengambil kunci propertinya. Aryan mengabaikan tantangannya dan memperingatkannya untuk mengosongkan tempat itu dalam 2 jam. Penyelenggara menolak perintahnya dan mulai mempermalukannya. Hal itu membuat Aryan menjadi sangat marah dan menantang untuk mengakhiri pertandingan dalam 2 menit. Dia lalu berjalan ke ring dan mengabaikan Imli sekali lagi. Aryan mulai bertarung dengan Hoka. Aditya kemudian sampai di sana dan melalui telepon memberikan kabar terbaru kepada polisi. Hoka berhasil mengalahkan Aryan, tetapi Aryan mengalahkannya dengan otak dan gerakan cerdasnya, dan berjalan keluar dari ring. Adi menghentikannya dan bertanya, "Siapa kau?" Aryan mengatakan, "Aku adalah pemilik tempat ini." Adi menelpon polisi dan menangkapnya karena mengatur pemerasan pertarungan ilegal. Imli menghentikan polisi dan mengatakan, "Pria ini menyelamatkan nyawa pria yang kalah dan pemilik klub pertarungan." Adi mengatakan pada Imli, "Kau selalu memberikan keputusanmu tanpa mendengarkan orang lain dan melarikan diri dari situasi tersebut." Polisi memberitahu Adi bahwa Imli benar bahwa orang lain menjalankan raket ini dan pria ini adalah pengusaha besar. Adi meminta maaf kepada Aryan dan mengatakan, "Aku berada di tempat yang salah pada waktu yang salah." Aryan mengatakan, "Waktu dan tempat dituduhkan secara salah, sekarang waktu dan perubahan akan berubah." Adi mengatakan, "Aku tadi bingung tetapi aku akan mencoba memahami bisnis yang kedua tangan dan otaknya tajam." Aryan mengatakan, "Aku baru saja memasuki kota ini." Adi mengatakan, "Tidak ada yang tersisa dalam hidupku kecuali waktu dan namamu adalah." Aryan berjalan pergi sambil mengatakan, "Nama harus begitu terkenal sehingga tidak perlu diberitahu." Selanjutnya, Imli berjalan di jalan. Aryan menghentikan mobilnya dan menyiramkan air ke wajah Imli. Imli dengan marah menghadapinya dan bertanya, "Apa pendapatmu tentang dirimu sendiri? Kau pikir kau dapat menyikut punggungku lebih cepat daripada dia mengendarai mobil? Aku membantumu dari polisi dan kau malah menggangguku." Aryan pergi dengan mengatakan, "Aku tidak pernah menerima bantuan." Adi memperhatikannya dan bertanya pada Imli, "Mengapa kau membiarkan pria sombong itu pergi? Tidak ada yang bisa berperilaku buruk padamu dan aku akan menghukum pria itu." Imli menghentikannya dan bertanya, "Apakah kau akan menghukum siapapun yang menggangguku?" Aditya mengatakan, "Ya tentu saja. Apakah kau ragu?" Imli mengatakan, "Kau harus melihat orang yang lebih menggangguku." Dia lalu menunjukkan wajah Aditya di cermin. Aditya mengatakan, "Mari kita pulang dan berdiskusi." Tetapi Imli menyangkal dan bersikeras untuk kembali pulang bersamanya. Aditya mengatakan, "Jika seseorang sangat mencintai seseorang, dia akan kembali atau itu berarti orang itu tidak pernah mencintainya." Dia lalu memegang tangan Imli. Imli memintanya untuk melepaskan tangannya dan kemudian berjalan pergi. Aditya mengatakan, "Aku tidak akan datang di belakangmu untuk meyakinkanmu lagi." Aryan memperhatikan mereka dan berpikir, "Aku akan sering bertemu denganmu Aditya Kumar Tripati." Episode berakhir.